Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak kamu jatuh cinta sama sahabat kamu sendiri? Awalnya kamu nggak sadar, karena dari awal kalian deket banget. Ngobrol setiap hari, nggak ada rasa sungkan. Mau nangis atau ketawa, dia selalu ada. Kamu cerita soal mimpi-mimpi kamu, dia dengerin. Dia cerita soal masalahnya, kamu jadi tempat dia pulang. Lama-lama, kamu mulai ngerasa aneh. Ada detak jantung yang berubah saat dia nyebut nama cewek lain. Ada rasa ingin tahu yang lebih tentang perasaannya ke kamu. Dan kamu mulai sadar, loh, kok aku sayang ya? Tapi ini bukan cinta biasa. Ini cinta yang lahir dari pertemanan. Dan karena itu, justru jadi rumit. Aku pernah, dan mungkin kamu juga, atau seseorang di sekitarmu, namanya Andien, teman aku waktu kuliah. Dia punya sahabat cowok dari SMA namanya Gemma. Mereka sahabatan udah kayak saudara, saling support, saling jaga, bahkan saling bela kalau ada yang nyakitin. Tapi Andien mulai ngerasa ada yang berubah. Setiap kali Gemma cerita tentang gebetan barunya, dia ngerasa nggak enak, kayak ditusuk pelan-pelan. Sampai suatu hari Andien nekat bilang, "Gue sayang sama lo, bukan cuma sahabat." Dan jawabannya, Gemma diam, nggak marah. Nggak juga balas rasa itu, tapi setelah hari itu, mereka nggak pernah sama lagi. Kadang kita berpikir ya, karena kita udah sedekat ini, mestinya dia juga punya rasa yang sama. Padahal cinta itu bukan matematika, cuma karena kamu 10 tahun bersahabat sama dia, bukan berarti dia otomatis jatuh cinta. Ada perasaan yang tumbuh, tapi ada juga yang nggak pernah berubah dari awal. Dan disitulah luka sering muncul. Kita merasa berhak atas perasaan dia. Padahal cinta bukan soal hak. Cinta itu soal hati yang bebas memilih. Di titik ini, kamu dihadapkan pada dua pilihan. 1. Jujur dan ambil risiko hubungan berubah. 2. Diam dan jaga pertemanan meski hati kamu remuk. Sama-sama sulit, sama-sama berisiko. Jujur itu berani, tapi juga mengorbankan stabilitas hubungan kalian sekarang. Diam itu sabar, tapi menyiksa diri sendiri sedikit demi sedikit. Dan gak ada jawaban yang selalu benar, karena setiap hubungan punya cerita dan dinamika yang beda-beda. Ada juga cerita yang berbeda, namanya Indra dan Sally. Mereka sahabatan sejak ospek, selalu bareng, semua orang ngira mereka pacaran. Tapi mereka cuma ketawa dan bilang, "Enggak lah, kita cuma temen." Sampai di tahun keempat kuliah, Indra ngajak Sally ke coffee shop. Dengan gugup dia bilang, "Gue gak tahu mulai kapan tapi gue suka sama lo. Dan gue gak mau bohong terus." Sally diem. Tapi kali ini, dia senyum. Dia bilang, "Gue juga suka. Dari lama. Tapi gue pikir lo gak suka." Sekarang mereka nikah. Jadi cerita yang manis. Tapi, itu bukan norma. Itu pengecualian. Dan mereka bisa kayak gitu karena dua-duanya punya perasaan yang sama dan siap mengubah hubungan. Karena kehilangan itu nyata, karena hubungan yang nyaman itu susah dicari. Dan karena cinta, kita jadi bingung mana yang layak diperjuangkan, mana yang harus dibiarkan. Kalau kamu bilang perasaan kamu dan ditolak, apa kamu siap kehilangan tempat ternyaman kamu, teman cerita kamu, orang yang kamu ajak chat random tiap malam? Atau kalau kamu diam, apa kamu siap lihat dia gandengan sama orang lain? Siap pura-pura senang padahal hati kamu luka? Banyak yang patah di sini karena perasaan itu nggak selalu berbalas. Dan sakitnya bukan cuma ditolak, tapi kehilangan koneksi yang dulu begitu kuat. Kadang kamu masih temenan, tapi jadi kaku. Kadang kamu masih ngobrol, tapi hati kamu selalu berharap. Dan kadang kamu akhirnya menjauh. Bukan karena benci, tapi karena terlalu cinta. Menurut beberapa studi psikologi hubungan, cinta dari sahabat itu punya fondasi yang sangat kuat. Karena ada trust, intimacy, dan emotional safety. Tapi, justru karena terlalu aman, banyak yang nggak mau mengubahnya. Banyak cowok bilang, "Gue sayang banget sama dia. Tapi kalau jadi pacar terus putus, gue kehilangan semuanya." Banyak cewek juga bilang, "Gue takut ditolak. Tapi lebih takut kehilangan sahabat gue." Akhirnya, hubungan itu stuck di antara teman dekat dan cinta yang nggak terucap. Nggak ada rumusnya, tapi kamu bisa mulai tanya ke dirimu sendiri, apakah aku mencintai dia karena nyaman atau karena benar-benar ingin membangun masa depan bersama?
Apakah aku cukup siap menerima apapun hasilnya setelah jujur? Apakah aku rela hidup dengan rasa penasaran seumur hidup kalau aku nggak pernah coba ngomong? Kadang, kamu memang harus ambil risiko. Tapi kadang, kamu juga harus tahu kapan perasaan itu hanya bagian dari fase hidup, bukan takdir. Cinta dari sahabat itu indah, tulus, natural, nggak dibuat-buat, tapi juga bisa jadi yang paling menyakitkan. Karena ketika dia hilang, kamu kehilangan dua peran sekaligus, teman terbaik dan cinta terbesar. Kalau kamu lagi di posisi ini, aku cuma mau bilang, kamu nggak sendiri. Dan apapun keputusanmu, jujur atau tidak, pastikan itu bukan karena takut, tapi karena kamu sayang sama dirimu sendiri juga. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, entah dia atau orang lain, akan hadir bukan cuma sebagai sahabat, tapi juga sebagai rumah. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Kalau kamu punya cerita tentang sahabat jadi cinta, kirim ke DM atau email kita ya. Siapa tahu itu bisa jadi episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. 내 맘은 너에게 다